seorang wanita itu dia taat kepada suaminya. Ini ujian yang berat dan bahkan mungkin paling berat, ya, termasuk paling berat supaya kita tidak salah. Yang diuji seorang wanita oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada suami, ya. Seorang wanita itu kadang rajin sholat, rajin dia ibadah, tetapi dia tidak taat kepada suaminya. Bahkan suaminya yang dipaksa taat kepada apa? Istrinya. Sampai kita dengar ada, boleh suamiku itu jadi kepala rumah tangga, tetapi saya istrinya jadi lehernya, katanya. Jadi kepalanya tidak bisa dia menoleh ke kanan, kalau tidak lehernya ini apa? Menoleh. Itu ada para wanita katanya mengatakan seperti itu. Ini musibah. Ya, oleh karena itu Allah tegaskan. Ini juga kita para lelaki harus kita wujudkan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Para lelaki itu adalah pemimpin atas para wanita karena Allah lebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian mereka yaitu para wanita. Dan karena mereka para lelaki itu menafkahi para wanita. Jadi ini penting sekali kita para lelaki dan juga para ibu-ibu. Ya, pertama para ibu-ibu harus tahu bahwasanya pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Dan kalau kita ingin rumah tangga kita itu bahagia, kita harus letakkan kepemimpinan itu dan kita sadar yang menjadi pemimpin kita adalah laki-laki. Karena kalau wanita mau berkuasa di dalam rumah tangga, rusak rumah tangga itu. Enggak ada kebahagiaan. Dan itu nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Abi Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan berbahagia, tidak akan beruntung, tidak akan sukses, tidak akan tenang hidupnya, ya, suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada apa? Wanita. Yang paling kecil terutama di rumah tangga. Seorang laki-laki menyerah tunduk menjadikan istrinya sebagai apa? Pemimpin. Pasti rusak rumah tangga itu. Tidak akan bahagia. Itu nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kalau mau mewujudkan kepemimpinan itu kita ingat ayat yang kita baca tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Para lelaki adalah qawwam, pemimpin atas para wanita. Ini supaya sadar laki-laki dan juga wanita terutama bahwa yang memimpin rumah tangga, yang memimpin kehidupan ini adalah para lelaki. Tetapi ingat, terwujudnya qawamah kepemimpinan ini Allah isyaratkan dalam ayat ini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa laki-laki itu jadi pemimpin? Karena Allah berikan kelebihan laki-laki atas wanita. Jangan justru dibalik, ya. Jangan sampai wanita itu yang punya kelebihan dibandingkan dengan apa? Dengan laki-laki. Ya, kalau terjadi apa-apa di rumah tangga ini, ya, suami ini didorong istrinya dia menghadapi. Ya, misalnya kalau ada waliyadzubillah, misalnya ada orang yang mau mengacau rumah tangganya, suaminya yang lari justru masuk, istrinya disuruh keluar apa? Hadepin. Nah, itu berarti dia tidak menggunakan keutamaan yang Allah berikan kepada dia atas wanita. Ya, jadi laki-laki itu melindungi, laki-laki itu dia sebagai pengayom, dia yang melindungi keluarganya. Ya. Oleh karena itu orang-orang terdahulu menjadikan laki-laki itu betul-betul mulia dibandingkan dengan perempuan karena mereka melindungi para wanita. Justru jangan dibalik. Ya, apa masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga itu, dia kalau tidak musyawarah sama istrinya, betul musyawarah itu perlu. Tetapi ada yang perlu dimusyawarahkan, ada yang tidak perlu dimusyawarahkan. Jangan laki-laki ini justru menampakkan kelemahan di hadapan wanita yang menjadikan wanita ini tidak memuliakan dan menghargai dia. Jadi karena laki-laki punya keutamaan atas para wanita. Kedua, wa bima anfaqu, karena laki-laki itu dia memberikan nafkah. Jangan justru wanita yang memberikan nafkah. Sebagian waliyadzubillah istrinya itu dijadikan istri karena dia lebih pintar mencari nafkah daripada apa? Suaminya. Ini musibah. Ini yang menjadikan tidak ada kepemimpinan laki-laki atas wanita. Dan kita para lelaki tidak mesti harus banyak-banyak harta untuk menjadi pemimpin. Kewajiban kita memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kita tidak boleh bakhil. Kalau kita punya banyak harta, berikan harta yang banyak itu juga kepada wanita agar dia bahagia, senang, bisa beramal, berbuat ketaatan,
dengan harta benda yang dia miliki. Ya, karena kewajiban kita adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wajib memberikan nafkah seorang lagi sesuai dengan kemampuan dia. Ya, dia wajib memberikan nafkah. Kalau dia diberikan keluasan, dia luaskan kepada istri dan anaknya. Jadi jangan dia hanya yang bersukaria dengan kenikmatan dunia lalu kemudian istri anaknya diabaikan, tidak diberikan nafkah atau dia berikan sesuai dengan kemauannya saja dan seterusnya. Ya, jadi tegak kepemimpinan di dalam rumah tangga dan juga yang lain itu kalau kita tegakkan dua hal ini, yaitu kita jaga apa yang Allah berikan lebih bagi kita laki-laki atas para wanita. Kedua adalah kita wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan seorang wanita harus mengetahui hal ini. Dan ini jalan selamat mereka. Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita di kalangan sahabat. Lalu beliau bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Kamu ini seorang yang punya suami atau tidak? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihat posisimu sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri terhadap suamimu. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk surga, juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Ada seseorang pernah bertanya kepada seorang syekh, "Ya syekh, saya ini penghafal Al-Quran," kata dia. "Dan saya dulu waktu gadis, ahli ibadah dan sebagainya, dan saya tenang hidup. Tapi setelah saya menikah ini, padahal saya jaga ibadah saya, terus saya murajaah Al-Quran, tetapi saya tidak pernah tenang," kata dia. Kemudian Syekh ini mengulang lagi mengatakan, "Apakah kamu sudah berkeluarga?" "Ya, saya sudah berkeluarga." Kata dia, "Boleh jadi engkau melalaikan kewajibanmu kepada suamimu." Jadi seorang wanita walaupun dia rajin salat, hatta bahkan salat sunnah, dia rajin baca Quran, tapi dia tidak taat kepada suaminya, maka hidupnya tidak akan tenang. Dan ini perlu diperhatikan oleh para ibu-ibu, para ummahat. Kadang-kadang karena dia semangat murajaah Al-Quran atau salat sunnah dan sebagainya, lalu ketika dipanggil suaminya untuk melakukan sesuatu walaupun itu mubah, maka itu kewajiban dia sebagai istri untuk misalnya disuruh buat kopi, segera buat kopi. Jangan bilang saya murajaah dulu, saya sudah terjadwal, saya punya ini. Enggak boleh. Ya, wajib dia ikuti apa yang diperintahkan suaminya selama suaminya tidak menyuruh dia kepada keburukan. Dan boleh jadi dia tidak akan hidup tenang karena sebab dia tidak taat kepada suaminya. Oleh karena itu seorang wanita muslimah dia jaga hal ini. Oleh karena itu hak suami itu jauh lebih besar kepada istrinya dibandingkan dengan hak kedua orang tuanya. Banyak orang dia tetap jaga taat kepada kedua orang tua, tetapi dia abaikan ketaatan kepada suaminya. Karena kewajiban, padahal kewajiban kepada suami itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban kepada orang tua. Kalau dikatakan di dalam hadis bahwasanya seorang laki-laki itu surganya dia adalah kepada orang tua atau dari orang tua, demikian juga wanita. Sedangkan surga seorang wanita itu diantaranya adalah karena sebab apa? Suaminya. Karena sebab suaminya. Oleh karena itu seorang muslimah, kalau dia jaga 4 hal ini, dia salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluan dan kehormatannya, dan dia jaga ketaatan kepada suaminya, qila laha, kelak akan dikatakan pada hari kiamat, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Ini kemuliaan yang besar. Dijaga 4 hal ini saja. Seorang muslimah tidak usah disibukkan dengan hal-hal yang lain ukurannya. Ya, bukan berarti kewajiban yang lain tidak dijaga. Jaga yang utama ini. Kemudian juga kewajiban yang lain dijaga. Insyaallah kalau 4 hal ini dijaga oleh seorang muslimah, Allah akan mudahkan dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dia jaga salatnya, salat 5 waktu, jaga puasa bulan Ramadan, jaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya. Dan suami juga dia harus mengerti bahwasanya dia wajib ditaati oleh istrinya hanya pada yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Jadi tidak boleh dia ajak istrinya kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ajak kepada ketaatan. Innama ta'atu fil ma'ruf.
sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf, pada yang baik saja. Ya, dan kewajiban para suami mengajarkan, melindungi, mengayomi istri mereka dan orang-orang yang menjadi kewajiban mereka sampai mereka insya-Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus yang tertinggi atau ke dalam surga, agar dia selamat dari api neraka dan dijauhkan daripadanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu adalah yaitu kebahagiaan yang hakiki dan kemenangan yang hakiki, sebagaimana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dia sungguh beruntung, dia sungguh telah selamat, ya, selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.